Ikan potong di mana? Nah, itu Karena mungkin ini permintaanku, karena mungkin loh. Kita tahu dari dulu kan potong rambut itu karena rambutnya panjang, betul. Nah, padahal sebenarnya apa bang? Potong rambut itu bang? Ikan menyuruh ke aku. Ikan mau ngasih statement. Jadi memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Jadi sebetulnya kuncinya anak styling itu satu, sadar diri. Nah, Kalau kalian tidak percaya dengan tukang cukur, dengan siapa lagi kalian percaya? wah, selesai. Pisang goreng di tangan kanan. Wih, masih Jong. Hai. Jenggo. Tugas Mulia Hair Studio yang bertempat di pusat kota Banjarbaru. Ini tempatnya hampir nggak pernah sepi. Antriannya mengular, banyak banget yang di WA maupun yang datang langsung. Nah, hari ini kita udah bareng langsung sama owner berarti ya? Ya, bisa bilang. Boleh? Boleh. Ownernya Tugas Mulia, Bang Jenggo. Ya, ya. Apa kabar Bang Jenggo hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana? Masih Jong? Sehat? Alhamdulillah baik. Ganggu ini? Enggak. Enggak, aman sambil Nah, motong. yang kita pengen tahu nih, Nah, ada awalnya yoi. apa sih yang bikin Bang Jenggo nih jadi buka atau menginisiasi untuk buka Tugas Mulia Hair Studio? Buka Tugas Mulia Hair Studio. Pertanyaannya kenapa ya? Jadi awalnya kan saya kan nggak bisa, ulun kan bisa nyukur nih. Terus ngelihat kayaknya industri cukuran rambut yang lebih apa? Nggak cuma nyukur rambut gitu. Maksudnya di Kota Banjarbaru belum ada. Oke. Karena selama ini kan yang ada hanya barbershop. Nah, terus kepikiran tuh belajar nyukur, terus juga nggak cuma nyukur rambut, bisa ngelayanin hal-hal yang lain. Contohnya kayak misalnya cream bath kah, hair mask kah, misal terus face mask juga. Karena kebanyakan sama ini ternyata cowok-cowok juga pengen perawatan gitu. Oh iya. Tapi kan mereka sama ini yang nyediain hal-hal itu kan hanya ada di salon. Nah, sedangkan di salon kan untuk cewek ya. Nah, gitu. Jadi Untuk masuk salon kan kayaknya kita juga canggung banget. Pasti. iya, malu ya. Nah, betul. Tapi ada juga yang suka kok. Terus? Jadi maksudnya jadi karena permintaan orang-orang juga cowok-cowok nih pengen perawatan lebih terhadap rambutnya, pengen care sama rambutnya. Jadi tada, inilah Tugas Mulia Hair Nah, Studio. Jadi yang pertama nih, nah itu tadi menarik mas. Soalnya kita nih sebagai cowok, kayaknya dari kecil tuh nggak pernah diajarin soal menjaga rambut atau misalkan merawat wajah, merawat tubuh. Karena itu kan biasanya diidentikan dengan perempuan pasti. Oh iya. Menurut Mas Jenggo kenapa sih ada stigma atau hal seperti itu? Padahal sedangkan nggak cuma perempuan, pria juga perlu tuh hal-hal kayak itu. Apalagi sekarang udah populer malahan. Untuk cara styling ya, maksudnya perawatan rambut kayak gimana, grooming. Karena kita kalau misalnya kecil tuh kan rejak binian nih, ikat nak rambutnya nak. Nah, kayak itulah. Kalau kita yang lakian, udah tak mandi, pupur, pak, Selesai. pisang goreng di tangan kanan, layangan di tangan kiri coy. Udah, rambut kayak apa aja bodo amat. Nah, itu kenapa yuk? Karena pada dasarnya laki-laki ini kan simple lah, nggak suka ya hal-hal yang ribet kayak gitu. Betul. Jadi mungkin cukup basahin rambutnya, disisir segala macam udah berangkat gitu. Padahal ternyata sejak dini itu perlu mengetahui rambut kita tuh bagusnya arah kemana sih gitu. Terus perawatannya kayak gimana sih kayak gitu. Apalagi pas kita misalnya beranjak dewasa, misalnya waktu kita SMP, SMA segala macam, itu sudah saatnya mengetahui cara merawat rambut. Biar nanti pas di umur 30 itu tidak ada kayak kerusakan pada rambutnya. Oh iya. Tuh coy. Perlu banget berarti ya untuk dipelajari. Nah, Perlu coy. kalau misalkan nih kita nih yang masih muda misalkan, basic grooming yang perlu kita ketahuin apa sih yang perawatan atau styling yang kita bisa lakuin sendiri di rumah sambil siap-siap misalkan. Oke. Yang paling pertama teman-teman harus mengenali dirinya. Mengenali diri itu dalam artian mengetahui anggota tubuhnya. Betul. Misalnya dari bentuk kepalanya ya yang pertama, terus bentuk rambutnya seperti apa, karakter rambutnya seperti apa,
Sehingga dari mengenali tubuhnya sendiri, dia bakal enak mau kayak gimana styling rambutnya. Kan orang-orang beda-beda mas, ada yang kepalanya gondol, Nah, awaknya halus. karikatur karikatur di koran Bipos. Iya. Terus ada yang rambutnya ikal banar, habis itu ada yang lurus banar. Nah kan kita kan kalau tahu itu, jadi tahu cara styling yang tepat seperti apa. Terus arah pertumbuhan rambut, pusaran rambutnya arah kemana. Nah itu yang harus kita ketahui di awal. Jadi kita lihat nih, tahu nih, oh wajah kita besar, berarti jangan yang model rambut model yang muha kita nih makin ganal dong. Oh iya. Gitu. Nah. Jadi itu tuh semua pasti ada ilmunya dong. oh iya, Iya betul, dong. pasti ada timbulnya. Mungkin kayak anu tuh, nah yang dimiliki tugas mulai hair studio jelas pengetahuan soal Rambut, hal-hal seperti itu. karena spesialisasinya di situ. Nah, Ya. yang lagi dicukur nih mau Ya. diapain kira-kira? Nah, yang ini jadi gini Mas, biasanya kalau di tugas mulai hair studio itu selalu kita yang namanya di awal konsultasi, ngobrol dulu sama customer nih kebutuhannya apa, dia maunya kayak gimana. Jadi Mas Adam nih rencananya mau kayak apa? Nih ini cara Mas Adam. Potongan yang rapi, Rapi. yang enak, kayak fresh graduate lah. Itu kalau pulang kantor tuh ke Starbucks biasanya. Jadi flashback. Kerjanya di situ biasanya. Iya. Ya, sukses aja. Mas sama ini sukses? Nggak tahu. Oh, belum ya. Iya. Jadi modelnya mungkin rambutnya kan tadi agak panjang. Jadi dirapikan, mungkin nanti stylenya atasnya bakal ulun pendekin. Oke. Ini karena dia rambutnya agak ikal, jadi ulun coba senatural mungkin. Ini kalau misalnya panjang dia keriting mas. Tapi kalau misalnya dipendekin ada agak lurus gitu. Jadi mungkin bisa ulun nanti akan belah arah ke samping sebelah kanan. Depannya agak naik kayak punya Mas Ijong ini mungkin. Nah, ini namanya apa nih? Itu namanya side part. Side part ya? Ya, belah samping, bahasa Banjarnya belah higa. Side part, depannya tuh kayak pampador gitu, kayak ngepam ya, naik. Nah, kalau dari kan kebanyakan nih kayak kita kan budayanya kadang-kadang ke tempat lain nih. Nah, di sini variasi harganya gimana sih? Kalau kita boleh tahu. Kalau variasi harga mas, kalau di sini itu beragam ya. Oke. Kalau misalnya kayak barbershop itu ada yang paling tinggi itu sekarang sampai 150 sampai 160 ribuan. Oke. Startnya dari 50 ribu. Nah, itu kalau misalnya dari kawan-kawan barbershop gitu. Kalau di sini kan 50 ribu tuh dari minimalnya 50 ribu untuk potong rambut itu udah sekalian konsultasi, cuci rambut, styling dan segala macam. Udah lengkap ya dari lengkap. kita datang itu dipotong, selesai dikeramas, Keramas. langsung bisa ke kegiatan selanjutnya. Betul. Nah, misalkan nih, kita kan kadang takut-takut kalau datang ke tempat yang lumayan nyaman seperti ini. Apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan kalau di tempat di hair studio kayak gini? Boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat hair studio. Yang pertama, ini kan ada kursi barber ya mas ya. Oke. Jadi waktu pertama datang itu kalau bisa, kita kan biasanya kalau tugas mulia itu kita arahin kursinya pas datang, kita arahin kursinya ke arah customer datang. Nah dia kalau bisa jangan injak langsung bagian depannya, injakan kakinya. Jadi duduk dulu. Duduk duluan. Duduk dulu, bagian mohon maaf apa? Ininya dulu duduk, baru dia nginjak gitu. Baru injak yang ini ada, di sini ada bawahnya ya. Nah di bawahnya. Biasanya orang tuh datang, "Woi bro ini." Langsung naik gitu. Itu kenapa? Karena bisa patah. Oh iya, itu berarti membahayakan kan? Membahayakan untuk customernya sendiri pasti. dan merugikan kami. Karena itu akan mengganggu biaya produksi selanjutnya. Betul. Nah kemudian biasanya customer suka yang jangan kalau bisa teman-teman ngecek kayak gitu lah. Belum tuntung udah mereng-mereng mereng-mereng sendiri ya. gitu. Kayak gesturnya tuh kayak kada percaya lawan kami tuh nah. Kalau kalian tidak percaya dengan tukang cukur, dengan siapa lagi kalian percaya? Karena tukang cukur bisa menundukkan kepala presiden. Betul. Cuma tukang cukur, Pak, tunduk Pak. Tunduk. Cuma tukang cukur yang bisa. Tapi langsung ditandai sidin. Diganti sih Dino, kan menundukkan Oke, anaknya. betul. Nah, Oh, iya. itu yang tidak boleh tadi. Tidak boleh. Sementara sih, apalagi ya kira-kira?
Terus yang suka ngecek gitu, maju ke depan, terus duduknya udah nah selonjoran kayak itu. Terlalu gontai. Iya. Kami jadinya agak susah Kesusahan. Oke. Nah, untuk nyukur. terus ini kalau Bang Jenggo sendiri nih di tugas mulia di Hair Studio ini udah berapa lama sih berkarir di memotong rambut, styling rambut dan segala perawatan rambut lainnya? Dari awal buka, Mas. Awal Awal buka di 2020, Desember 2020. 2020 Desember. Iya. Pas pandemi berarti. Pas pandemi, Mas, tuh lagi rame-ramenya pandemi, kita udah buka dan situ mulai ulun berkarir di dunia cukur. Oke. Sebelumnya ada karir yang lain kah? Atau memang dari awal ini karir pertama? Bukan, sebelumnya ulun kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, terus ulun juga bawa acara. Oke. Jadi udah memang di dunia kreatif udah. Kreatif, ya, industri kreatif, seni, gitu. Udah bukan barang baru berarti. Iya, cuman ternyata di dunia rambut ini udah beda, Mas. Apa bedanya tuh? Banyak hal-hal yang kompleks yang perlu kita pelajari lagi gitu. Jadi nggak cuman harus basic. Misalnya kita basic udah tahu ya. Nah, Ternyata pas di lapangan rambut orang jenisnya beda-beda. oke. Terus bentuk kepala beda-beda. Jenis rambut beda-beda. Kelakuan seperti Anda ini. Kelakuannya beda-beda. Bercanda ya masa kelakuan ya. Maksudnya banyak hal sih gitu yang kita temuin yang walaupun kita tahu basic ternyata harus menyesuaikan lagi dengan bentuk kepala, jenis rambut dan segala macam. Oke. Nah, kita minta pendapatnya nih. Kalau di Banjarbaru kayaknya tumbuh banget juga ya untuk bisnis barbershop maupun hair studio ini pastinya. Iya, betul. Nah, menurut Bang Jenggo, gimana sih perkembangan untuk di Banjarbaru sendiri di bidang ini? Kalau saya lihat sekarang ini apa ya? Kalau di bidang cukur rambut lagi berkembang pesat, apalagi yang saya rasakan ya. Kalau dulu nggak ada layanan-layanan kayak krimbat tadi segala macam. Sekarang alhamdulillah teman-teman jadinya ke-trigger. Oh iya. Gitu. Karena dulu kalau barbershop itu cuman ngelayanin potong, shaving itu kayak cukur janggut dan kumis. Itu doang. Sekarang ditambahin tuh, oh ada krimbatnya juga, oh ada face mask-nya juga, oh ada smoothingnya ngurusin rambut, keritingin rambut. Terus kita juga ada yang namanya dreadlock, gimbal, cornrow, apa lagi ya, breadbox. Nah seperti itu, jadi layanan seperti itu. Akhirnya men-trigger untuk menambah layanan yang akhirnya konsumen sendiri yang akan untung karena punya banyak pilihan dan bisa bikin apapun di satu tempat akhirnya. Betul sekali Mas Ijo. Di sini selain rambut ada layanan apa lagi sih kalau misalkan ada yang lain nggak? Kalau rambut, selain rambut sih face mask ya. Face mask. Face mask tuh buat ini kawan-kawan yang untuk mengangkat sel kulit mati di wajah, gitu, dihidupin lagi. Di spawn. Jadi sekalian relaksasi gitu Mas. Jadi ibaratnya sekarang kalau cukur kan cuman sebulan sekali Mas. Nggak tiap hari. Kenapa nggak sekalian kawan-kawan itu healing gitu, healingnya cukur. Jadi meluangkan waktunya selama minimal 1 jam sampai 1 jam setengah. Nggak cuma cukur rambut, tapi juga merapi Face mask. Iya, face mask, kemudian merawat rambutnya biar rambutnya nggak rontok gitu, subur rambutnya, terus wajahnya juga berseri gitu kan. Kembali segar untuk kembali segar gitu. Karena kalau misalnya kita wajahnya seger nih, terus penampilannya ini kan semangat lagi kerja tuh. Betul banget. Nah, kemudian kalau ini kedepannya nih tugas mulia mau bikin apa lagi? Atau mau ngembangin apa lagi gitu? Kalau tugas mulia Hair Studio saat ini lagi ngembangin yang tugas mulia grooming produk Mas. Jadi kita ada produk, udah ada 3 produk yang udah kita punya mengenai rambut ya, styling rambut. Yang pertama tuh ada kita punya clay. Clay ini sifatnya dia kayak keras, hard, ngebentuk rambut. Terus juga dia modelnya kayak pomade, cuman bukan oil base Mas gitu. Jadi kayak tanah liat gitu. Itu fungsinya buat
bikin rambut tuh tertata rapi, volume, juga enak ditata gitu. Nah, terus kita juga punya powder. Oke. Nah, powder ini untuk orang-orang yang rambutnya lepek, terus pengen ngembang, bervolume juga, bertekstur juga, ada namanya powder. Terus yang terakhir kita ini ada yang namanya hair nutrition. Nah, ini buat teman-teman yang ada masalah di rambutnya. Misalnya dia kayak rambutnya pecah-pecah, bercabang, dan juga nggak suka pakai clay, nggak suka pakai powder, nggak suka pakai produk, nggak suka pakai apa-apa gitu. Nah, hair nutrition itu solusinya. Jadi tuh dia fungsinya juga bikin wangi rambut kita. Jadi yang seharian misalnya dia pakai helm misal, itu ngebantu banget biar rambutnya kedapet, atau dia pakai topi dan segala macam seperti itu, Mas. Nah, itu tuh bisa dibeli di store langsung atau dijual di tempat lain? Di tempat lain alhamdulillah kita juga ada kawan-kawan yang jadi reseller gitu. Oke. Ada stokisnya, kemudian kita juga ada di e-commerce. Oh, di sini e-commerce juga ada? ada. Jadi udah alhamdulillah tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan. Bahkan sampai Kaltim. Sudah ada yang Banget ini. sebarannya berarti. Rencananya sih sampai mau keluar, Mas. Ke luar negeri? Keluar angkasa. Luar pulau mungkin ya. Luar pulau, maksudnya skala nasional. Terus mungkin siapa tahu bisa nanti sampai keluar gitu. Negara-negara tetangga, Irak, Baghdad, Di Qatar. Dubai, Myanmar. Sebutkan 11 negara ASEAN. Nah, itu. Oh iya, Mas. Teman-teman, jadi nanti bisa dibeli di e-commerce-nya, Yep. atau di store langsung, atau di reseller-reseller yang ada di Kota menjual Banjarbaru. memang produk. Nama produknya Tugas Mulia juga. Iya, TGSML sih. TGSML. Dari hair nutrition, clay, sama powder. Oh Ada iya. rencana nama produk lagi berarti? Ada, Mas, rencananya produk yang lain oli samping, minyak rem. oli mati. Bapak ngasih saran yang hubungannya sama rambut dong, Pak. Yang lain, rantai, gear motor, fan belt. Oh iya, Mas, yang pertanyaan Mas tadi menarik yang mengenai grooming tadi. Betul. Jadi sedari sekarang itu kayaknya kita memang harus bisa tuh. Karena sekarang itu kan orang-orang udah pada bisa styling ya, maksudnya sadar akan outfit. Iya, betul. Gitu kan ya. Udah mulai ada OOTD. Terus ada event-event yang sering harus didatengin. Apalagi umuran yang 20-an ke atas mungkin. Jadi kita sudah bisa menyesuaikan outfit yang kita pakai dan juga gaya rambut yang kita pakai. Yang kita istilahnya itulah. Misalnya nih gaya rambut kan sekarang beragam. Iya, betul. Event juga macam-macam. Misalnya Mas Ijong kan nih ngantor ya? Ngantor. Nah, kerja tuh. Kerja otomatis kalau rambutnya stylingnya harus rapi looknya gitu ya. Terus stylingnya juga sesuai, misalnya pakai celana kain, sepatu pantofel misal. Nggak mungkin dong Mas Ijong kalau misalnya nongkrong ke coffee shop misal, atau event konser segala macam dengan style yang sama, yang klimis seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa menyadari hal itu ketika teman-teman ada di event ini, Kita nyesuaiin gitu. Betul banget. Terus produknya juga bisa nyesuaiin. Seperti itu. Misalnya nih, kalau di kantor kita agak rapi atau kondangan, kita styling gitu. Kalau belah samping mungkin. Nanti kalau misalnya pas acara yang lain kayak acara konser, bisa aja dia agak Messi gitu. Ya. Abis Messi, Ronaldo gitu. Drogba. Pavel Nedved. Nah, Pavel Nedved mau Bahari Banar. Presiden angkatan Bahari berarti. Ini awam benar bang pertanyaannya. Oke. Ini tapi kayaknya tergantung malah. Tapi ulun tetap aku tanya kan. Oke. Interval potong rambut yang paling optimal biasa lakian itu seberapa lama sekali sih? Oh, jaraknya cukur ya? Iya. 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu sih, Mas. Oh, 2 Karena minggu sampai sebulan berarti. Iya, sampai sebulan. Jadi pertumbuhan rambut tuh ada beda-beda, Mas ya. Oke. Ada yang pertumbuhan rambutnya tuh kayak kehiga, Mas. Nyut gitu. Oh iya. Nah, mana kayak ada yang turun lah apa segala macam. Nah, kalau misalnya arah ke samping kayak gini, itu biasanya kalau misalnya kada dipotong bakal sangat terlihat jelas kadar rapinya. Kadar rapinya. Oh. Iya. Terus ada juga yang turun gitu kan, itu masih aman gitu.
Jadi langkah baiknya tergantung dari rambut kita nih. Kalau kita jigrak parah, udah mulai keluar bagian samping-sampingnya, Saatnya. sudah saatnya. Orang-orang, teman-teman yang mau cukur di barbershop ataupun tempat cukur, yang harus Inya miliki adalah yang pertama, yang awal yang ceritakan, mengetahui karakter dirinya, mengenali dirinya, tahu karakter rambutnya. Jadi ketika datang ke tempat cukur, jangan ketika misalnya kawan-kawan punya rambut yang sangat keriting misal, terus minta styling rambutnya yang lurus, misal. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya harus menyesuaikan arah sisirannya seperti apa, makanya jangan sungkan untuk konsultasi ke tim teman-teman yang tukang cukur nih, tanyain aja. Karena teman-teman bayar dan memang ada hak dari di situ untuk mendapatkan edukasi, Mas. Betul banget. Nah, di Tugas Mulia Hair Studio sendiri, teman-teman selalu ulun reminder atau ulun ingatkan bahwa kawan-kawan ini harus selain nyukur, bikin orang seneng, tapi juga harus bisa ngedukasi customer kita gitu. Biar dia ngerti, oh arah rambut ini seharusnya ke kanan tuh, jangan dipaksain ke kiri. Nah, seperti itu. Apa? Nah ini, kawan bisa ada? Ini biasanya ke kanan nih, tapi dipaksa ke kiri, akhirnya mau kada? Kalau diubah sama sekali misalkan. Komunis jadi. Nah, kanan kan lain Marxis modelnya. Itu sayap kanan. Gerakan sayap kiri. Kalau Gitu ya. ada kalau dipaksa sama sekali gitu, merubah lalu modelnya. Bisa Mas, biasa tergantung panjangnya ya. Kalau itu panjangnya, kemudian mengarahkannya. Jadi jangan mentok langsung dari kiri ke kanan langsung dipaksa, jangan. Oh, jangan. Mungkin arah ke depan dulu baru dibelokin gitu bisa. Berarti perlu beberapa kali lah itu lah. Soalnya ada masa orang itu ada orang itu pusaran di belakangnya arah kanan. Pusaran di muka arah kiri. Waduh, Di samping ke bawah. Banyak banget pusarannya. kacau ya. Tuh rambut ke laut. Banyak banget pusaran. Jadi ada ulun tadi malam handle customer yang di belakang pusarannya arah ke kanan. Ke kanan. Muka ke kiri. Di mukanya ke kiri, Bang. Jadi otomatis ya menyesuaikan. Itu. Jadi ini ulun arahkan ini ke muka kayak itu, ininya naik ke atas. Nah, kayak itu Mas. Tapi tetap bisa ada solusinya berarti. Ada solusinya. Selalu ada solusinya. Nah, habis itu biasanya nih, itu kan salah satu yang terkali. Ada lagi nggak ada yang lebih sulit lagi rambut untuk diurus? Botak. Rambut ya, oh iya. Iya itu betul tuh. Jadi kayak misalnya mengalami kebotakan area bagian depan. M-nya kan bentuknya M ya. Kalau dalam. Ya, Deddy Corbuzier. Ini kada M lagi coy. Z. Kata DP. WWW. Itu kenapa kesulitannya? Kesulitannya adalah misalnya nih ulun nih kayak ini loh, tapi ulun anak bejambul jar kan makin kelihatan coy kayak itu lah. Jadi memaksakan kehendak. Jadi sebetulnya kuncinya anak styling tuh satu, sadar diri. Nah, pertama itu berarti ya. Sadar diri. Ya tadi kembali ke awal, kita paham karakter rambut kita dulu dan wajah. Nah, kayak apa handlingnya biasanya kalau dari Pian? Wajah masih menghadapi bilanya memaksakan nih. Jadi gini Mas, jadi itu tadi kan konsultasi ya dari awal deal-dealannya. Jadi gini, ketika ada customer selalu 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama analisa, yang kedua planning, yang ketiga eksekusi. Oke. Kita analisa dulu nih, oh ini kok ada sesuatu di sini, oh ini bentuknya ini, oh bentuknya M segala macam. Terus kita planning itu kita sudah memvisualisasikan hasil akhirnya akan jadi kayak gimana. Sehingga kita kami akan tahu tindakannya seperti apa, seperti itu. Baru kita eksekusi. Nah, dan itu sebelum kita eksekusi, kita ngobrol dulu sama customernya, Bang, kalau kayak gini, nanti hasilnya bakal kayak gini. Betul. Kayak apa, Bang? Oh nggak apa-apa, hajar aja, sikat miring aja, jar. Ya udah lu ambil sikat lu miringin. Karena maksudnya kita hajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu Bang, tapi biasanya nurut sih kebanyakan. Oh, namanya kan Kayaknya nurut. Oh, nah, soalnya kan misalkan nih lah anggap memaksakan, akhirnya
hasilnya kurang optimal misalkan. Iya, kurang optimal. Itu kan beresiko terhadap nama dari hair studionya itu sendiri. Betul. Kan, itu maksud. Betul. Jadi tapi kebanyakan nurut jadi aman-aman aja berarti lah sejauh ini. Menarik ini Japian. Itu kayak apa tuh misalnya ini memaksakan dan akhirnya kita garap hasilnya kurang maksimal dan Kalau aja terpandir ke orang lain gitu. nah, kadosa tuh pandir masa inya akan melihat lo kawannya nih, kamu potong di mana? Nah, itu Kadang mungkin ini permintaanku, kadang mungkin lo. ini masih kan Itu aku sudah madahi jar, tukang cukurnya aja. Nah, ya itu di luar kontrol kita sih, Mas. iya sih, betul. Hitam di atas putih, Bang. Gimana? Tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu ya. Tangan dulu sebelum ku tatap. Nggak bisa, Segala kejadian ini di luar kuasa kami, misalnya kayak gitu. Kalau Ika Mang Met pernah Met? Hal apa yang pernah Met? Yang sulit ketika ada customer yang minta macam-macam, terus kami iakan, ada Ikam kasih saran, ada yang nolak lah, tetap karas dengan kehendak Sidin. Ada yang karas, ada yang ngikutin, tapi hampir 70% ngikutin sih. Kebanyakan ngikutin ya? Tapi ada 30%-nya. 30% ada. Ada yang nolak. Nah kalau Mas Mehmet ini salah satu hair artist yang dia komunikasinya sama customer lumayan gitu. Oke. Jadi customer tuh selalu kayak inggih pun ngelawan Sidin. Karena tukang hipnotis bisa sih dia. Oh iya betul. Sidin ini halusinasi. Oh. Ya tukang bubur. Tukang bubur Halusinasi. Tua banget. Blender. Halusinasi coy. Kan? Bener. Nah ini nih, jadi kalau potong rambut tuh durasinya tuh tergantung dari rambutnya sendiri dan permintaannya seperti apa berarti lah? Gini, kalau cukur rambut tiap tempat sih beda-beda ya. Tapi kalau di sini tuh kawan-kawan punya standar gitu. Oke. Minimal jangan sampai di bawah 40 menit. Oh, jangan sampai di bawah Jangan di bawah 40 menit. Kalau kenapa tuh? Terlalu cepat cuy. Maksudnya detailingnya nggak dapat. Kalau di sini kan kita kualitas ya. Iya. Nomor 1 tuh. Yang kedua taat sama orang tua. Ketiga bayar zakat. Nggak maksudnya. Haji mampu. Kualitas otomatis lumayan memakan waktu durasi gitu. Oke. Nah jadi kawan-kawan dinotis dari awal standarnya itu diskusi sama teman-teman sih seberapa 40 menit minimal. 10 menit minimal. Gitu Minimal. Kalau misalnya 30 menit bisa teman-teman kayak Mas Hilman. Ini salah satu tekniknya gila cepat. Wah. Cepat. Cuman hasilnya rapi. Oke. Mas Mehmet juga, Ari dan yang lain-lain juga bisa cepat. Cuman ulun bilang sama kawan-kawan kalau misalnya udah selesai 30 menit, cari hal-hal yang lain yang bisa kamu lakukan. Contohnya? Ya bangun hotel, bikin ya kan ada. Sumur, manjakan parit. Ini maksudnya cari nih hal-hal apa gitu yang bisa ngulik lagi, detailing lagi. Oke. Sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, gitu. Atau apakah pas dicuci pas dikeramas betul-betul dikeramas betul-betul gitu. Itu sih, Mas. Oh, itu yang Maksimal sejam. maksimal. Oh, tetap ada maksimal. Ada maksimalnya. Kecuali hal lain ya. Misalnya yang paling lama apa sih perawatan rambut yang makan waktu banget? Dari cukuran rambut deh, ada beberapa cukuran rambut yang lumayan lama. Contoh misalnya kayak jenis long trim. Gimana tuh? Long trim itu dia nggak pakai mesin, Mas. Pakai gunting. Pakai tenaga dalam. Ada perusahaan listrik tenaga dalam. Orang tenaga air. PLN. Jadi pengen buka box gardu tuh. Ada 2 orang silat. Kalau digatok sih Den. Perusahaan Banyak sebut dulu tapi dia keluar. Kenapa Anda dari tadi diam saja? Kali ada celah. Iya, mau apa? Apaan? Tadi yang paling lama. Oh ya, itu long trim Mas. Jadi dia kada pakai ini, tapi full pakai gunting. Untuk mendapatkan hasil yang Dia dicukur dipotong cuman hasilnya kada tapi kelihatan. Cuman merapikan aja, Mas. oh ngerapiin. Ha-ha. Tapi mana itu yang paling lama berarti? Lumayan, soalnya dari awal gunting aja gitu. Paling pakai alat dikit aja. Outline aja. Sisanya gunting aja. Kalau yang selain cukur nih, kayak dreadlock tadi itu makan waktu berapa lama? Nah, itu. Mas Ucup mana? Oh, Mas Ucup di luar.
Yang kalau dreadlock, dreadbox, cornrow tuh Mas Ucup spesialisasinya. Nah, kalau cornrow itu minimal biasanya 2 jam sampai 3 jam Mas ya. 2 jam sampai 3 jam. Iya, lumayan lama. Kalau gimbal itu bisa sampai seharian. Seharian. Kami pernah nggarap gimbal, orangnya ada di Banjarbaru nih, musisi juga dia. Yang kebetulan gimbal ini dia rambutnya yang digimbal rambut asli Mas, dan ukurannya kecil-kecil gitu. Mulainya jam 12 siang, selesai jam 3 subuh. Waduh. 3 subuh. Jam 3 subuh coy. Itu ada jam Ada. 3 subuh 5 hari kemudian. Tidak coy. Itu ada jedanya atau jalan terus? Jalan terus. Jedanya paling cuman makan, ke toilet, rokokan, nyebat segala macam gitu. Terus lanjut lagi gitu. Karena kecil-kecil jadinya. Terus rambut asli. Itu ada di Instagram nggak? Biar kita Ada. pop up. Ada. Nah, itu. Nih, hasilnya kayak gini. Hasil gitu. Nah, ini nanti kita kasih lihat. Nah, ini dari jam 12 siang sampai 3 subuh. 3 subuh. Terus ada lagi breadbox. Breadbox tuh ada di Instagram ya? Ada di Instagram. Kita kasih lihat. Nah, ini breadbox namanya. Ya, breadbox tuh kayak Agnes Monica tuh Mas. Itu berapa lama? Itu lumayan tuh lebih dari 10 jam juga kemarin garap. Dan itu disambung. Rambut asli disambung sama rambut sintetis. Oke. Nah, kalau hair coloring itu makan waktu lama juga nggak? Nah, ini spesialisasi Masnya Mas Bom Bom nih. Mas Bom Bom gimana Mas Bom Bom? Kalau coloring berapa lama Mas? Kalau hair coloring biasanya di kisaran 3 sampai 4 jam sih, Mas. 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Udah sama bleaching. Udah semuanya. Udah semua. Udah ya terima jadi lah. Oh. Terima jadi ya. Dicukur dulu nggak tuh biasanya? Tergantung customer biasanya. Kalau customernya pengen dicukur bisa dicukur dulu, cuman biasanya kebanyakan sih dicukur. Dicukur. Kebanyakan dicukur. Oke, 3 sampai 4 jam. Jadi kalau kita udah ke sini kita memang harus udah spare waktu. Kalau iya. kita emang udah tahu. Betul. Dan itu tidak bisa dipaksakan cepat pasti dong. Nggak bisa kayak bisa lebih cepat nggak Mas? Nggak bisa dong. Nah, itu salah satunya Mas. Jadi kawan-kawan, teman-teman calon customer kami dan customer kami yang tercinta nih, kalau misalnya teman-teman pengen bagus jangan minta cepat. Oke, betul. Gitu. Jadi jangan berharap cepat gitu. Segala proses tuh, segala sesuatu akan indah pada waktunya, coy. Wah, Anjas. mantep. Anjas. Jadi nikmati prosesnya. Oke, Nikmati prosesnya. Soalnya nih teman-temannya tempatnya udah nyaman banget kok. Untuk Iya, betul. berlama-lama, teman-temannya banyak yang bisa diajak ngobrol, Iya. suasananya nyaman juga. Jadi kayaknya untuk ngasih waktu 2-3 jam itu nggak masalah sih harusnya. Iya, harusnya nggak masalah. Yang paling maksimal dan kayak hair coloring dan yang tadi tuh pasti makan waktu. Nah, Betul. ada closing statement nggak dari Mas Jenggo deh? Closing statementnya. Boleh bebas deh, mau pesan-pesan, mau apa kami kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya apa ya? Soal anu, Bang? Soal apa, Dam? Soal itu nih. Bentar. Waduh. Waduh. Kan biasanya bijak. Tapi izin Mas Ijong, Mas Jenggo. Boleh. Dari tadi dengerin Mas ngomong tapi saya nggak ada ngomong ya. Padahal rencananya Anda ngomong juga. Saya asal. Tapi enggak izin menambahkan nih dapat dari Bang Jenggo juga soal kembali ke masalah yang jangka apa sih? Interval potong rambut tadi itu. Terus masalah itu Bang yang kita bahas kemarin Bang. Kalau potong rambut itu sebenarnya bukan yang orang tahu yang kita tahu dari dulu kan potong rambut itu karena rambutnya panjang. Betul. Nah, padahal sebenarnya apa Bang? Potong rambut itu Bang? Ika menyuruh ke aku. Ika mau ngasih statement. Yang sebenar-benarnya adalah orang potong rambut itu karena gaya rambutnya udah berubah. Oh, gitu. Ini karena dapat edukasi dari Bang Jenggo nih. Jadi datang ke sini karena pengen berubah gaya rambut, bukan karena panjang. Oke, jadi walaupun pendek itu bisa kita datang untuk mengubah gaya rambut. Iya. Dan harus menyesuaikan, Mas. Ada lagi closing statement dari Mas Jenggo nih belum nih? Kalau menurut Lun, kita seorang laki-laki nih. Yap. Kalau tidak hanya kamu harus punya bakat, tapi harus punya styling yang bagus. Itu sih. Itu tadi panjang banget kita dapat pandangan baru soal gimana kita menjaga rambut, gaya, dan salah satu usaha yang ada di Banjarbaru di bidang ini. Jadi
Teman-teman jangan lupa Instagramnya apa? Tugas Mulia Hair Studio. Jangan lupa Hair Studio, itu bisa di follow, bisa dilihat langsung gimana sih hasil-hasil potongannya itu udah lengkap banget. Saya lihat hampir tiap hari ya upload itu. Enggak, jadi ada ininya. Jedanya. Seminggu ya, pasti ada di upload. Ya, jangan lupa cek Instagramnya, dan di produknya juga bisa dicek di e-commerce maupun di store-store yang ada di Banjarbaru. Di Tugas Mulianya sendiri ada, yang alamatnya ada di sini ya, Tugas Mulianya. Ya, Dekat banget dengan pusat kota. Oke, terima kasih banyak udah mau diganggu Bang Jenggo dan Aman, Mas Adam. cuy, brother, Mas Adam. Semoga lancar terus dengan segala usaha dan kegiatannya, sukses terus dan maju terus. Dan Sukses terima juga kasih banyak. sama Banjarbaru TV. Makasih banyak udah mampir di sini. Yap. Aku cinta Banjarbaru TV. Mantap. Banjarbaru juara. Insya Allah juara. Yeay.